Oke, ya. Hari ini saya beruntung di tepi sawah ngopi dibuatkan mbaknya yang cantik. Namanya siapa, Pak? Mbak Amel. Mbak Amel. Ini rencananya mau mendaftarkan ke UNS ya, Fakultas Hukum ya. Dan yang ada di depan saya itu adalah kegiatan perkemahan. Ini hari terakhir selama 3 hari. Pesertanya dari SD sampai SMA. Dengan melihat kegiatan pramuka, kemudian banyak yang calon mahasiswi UNS mudah-mudahan diterima. Itu saya langsung pikiran saya melontar ke tahun 2045, di mana ya Mbak Amin ya, Mbak Amin, Mbak siapa? Mbak Amel. Mbak Amel ini nanti pada tahun 2045 dan rekan-rekan yang sedang berkemah di sana itu nanti akan menduduki posisi-posisi yang penting di negeri ini, posisi yang menentukan baik itu dari kalangan barangkali eksekutif, mungkin legislatif, mungkin di dunia profesional. Itu mereka yang akan berperan. Kita sebagai manusia masa lalu barangkali sudah tidak beredar di bumi ini ya. Nah, tapi justru disitulah saya kemudian mengkaitkan apa yang sekarang terjadi dan kelak yang kemungkinan juga akan terjadi. Kalau saat ini kita beberapa obrolan saya yang saya sering menyinggung betapa pentingnya Indonesia dalam hal ini pemerintah untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 33. Ya, sebelum masuk ke sana saya sedikit cerita tentang anak-anak muda yang sedang berkemah. Jadi kegiatan pramuka ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan lewat obrolan ini ya. Yang pertama, keprihatinan saya kegiatan pramuka ini sudah dihapus sejak 2024, tidak masuk ekstrakurikuler wajib berdasarkan peraturan Menteri tahun 2024. Itu kegiatan pramuka itu hanya ekstrakurikuler maaf ya. Pokoknya kegiatan ekstra yang itu tidak wajib, itu hanya pilihan. Padahal menurut saya aktivitas pramuka ini sangat penting bagi terutama generasi muda. Sejarahnya dulu tahun 1907 itu diawali oleh seorang letnan jenderal militer Inggris namanya Robert Baden-Powell atau yang kemudian dikenal sebagai Lord Baden-Powell. Itu berkemah di Pulau Brownsea tahun 1907, berarti sekitar 118 tahun yang lalu ya. Itu kemudian pengalaman dia selama berkemah itu dituliskan dalam buku Scouting for Boys gitu ya, kurang lebih ya kepanduan untuk anak-anak muda, kurang lebih artinya. Nah, karena sedemikian penting, saya kalau boleh menghimbau kepada Mr. Prabowo dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan itu kepada Kementerian Pendidikan untuk kembali memasukkan kurikulum mata pelajaran pramuka itu
menjadi ekstra tapi wajib. Ini kalau saya dulu zaman SD 50 tahun yang lalu itu hari Sabtu itu pasti ada kegiatan pramuka. Hari Sabtu sore ya, di luar jam-jam itu. Artinya itu sifatnya wajib. Nah, kemudian di Indonesia barangkali juga tidak banyak yang kenal bahwa Bapak Pramuka Indonesia itu adalah mantan Wakil Presiden RI zamannya Pak Harto. Ya, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sekaligus Raja Jogja, sekaligus Gubernur DIY. Nah, ini sekilas tentang pramuka. Balik lagi kembali pada masa depan generasi muda kita yang saya lihat di sana sedang beraktivitas pramuka. Kepada mereka lah nanti bangsa ini akan kita serahkan. Nah, sejak sekarang, dan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya selalu dalam obrolan saya pasal 33 harga mati. Kenapa begitu? Karena ya mohon maaf, apa yang kita saksikan sekarang itu sektor swasta terutama di bidang tambang itu kalau menurut bahasa Jawa itu edan-edanan gitu ya. Dan itu kita sebetulnya sedang merampas hak mereka, generasi muda yang pada tahun 2045 Indonesia emas, dan mereka akan mengambil alih peran berbagai sektor. Sehingga saya kira adalah jahat kalau kita sekarang tidak berpikir bagaimana masa depan mereka. Dan itu tinggal 20 tahun lagi. Ya, untungnya ya para purnawirawan yang sadar tentang perspektif jangka panjang itu menuntut kepada pemerintah 8 poin, terutama poin kelima yang menuntut pemerintah untuk kembali pada pasal 33. Saya kira ini memang sudah urgent, sudah sangat mendesak untuk Mr. Prabowo itu mendengarkan apa yang dituntut oleh para senior, para purnawirawan TNI. Saya kira mereka tidak punya kepentingan politis, tapi justru kepentingan jangka panjang, yang itu adalah kepentingan anak cucu kita. Salam konstitusi.